Silakan berdoa. Cek. Salah satu. Silakan. Ya, salah satu bisa berdoa. Mati ya? Kenapa audionya mati ya? Dengar suara kami nggak? Dengar, tapi suara kalian nggak kedengaran loh. Iya, sama sekali nggak dengar. Coba di connect. Tadi bisa jalan. Ya, sekarang udah jalan nih. Coba. Cek satu. Ya, silakan. Silakan doa. Cek, 1, 2, 3. Ya, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu ya Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun dengan nafas yang baru ya Tuhan. Kini kami mau belajar ya Tuhan, biarlah Engkau tuntun dan bimbing kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan bisa kami simakkan dan bisa kami mengertikan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati alat yang telah kami pakai Tuhan, juga komputer yang telah kami pakai Tuhan. Berkatilah Pak Fendi yang akan mengajar kami nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati beliau ya Tuhan, dan juga berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat tahun baru Pak Fendi. Ya, Selamat tahun baru. Ini ada Anis, masih kenal ya? Pak Fendi kenal ya Anis? Ya. Dari angkatan pertama. Ya. Bakal menikah sama Agape. Tanggal berapa Agape menikah? Wah. Tanggal berapa? Tanggal ada baterainya ya, itu ya. 21. Wow. Ya, congratulations ya. Ya, thank you Pak. Kalau saya pasti sana kepengen hadir, Mas. Nggak diundang, saya juga pengen hadir. Ya. Oke. Selamat tahun baru untuk Pak David dan ini untuk ada semuanya. Hangga dari angkatan pertama, lebih dari Melio, mendengarkan dari Melio ya, Hangga. Cek. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, selamat tahun baru semuanya yang di Singkawang. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan untuk tahun 2021 ini lebih serius bersama dengan Tuhan. Amin. Meskipun tahun 2020 banyak hal yang tidak menentu. Ya. Sampai hari ini pun kita memasuki 2021, kalau kita mau berencana secara jauh, ya kita belum tahu apa yang harus dilakukan, pasti itu kita belum tahu. Jadi kita bersandar sama Tuhan setapak demi setapak. Tapi jangan sampai kita dari 2021 itu kita tidak ada tujuannya. Makanya pertama, ayo kita memasuki tahun 2021 itu lebih serius. Saya ajak saudara, karena ya dari hal yang tidak menentu, from the uncertainty, ini hal-hal yang tidak menentu banyak dalam area hidup perorangan, dalam area hidup bisnis, banyak daripada teman-teman yang mengalami goncangan. Banyak kehidupan dari family, yaitu kehidupan jiwani. Saudara tahu, ya, yang mau marriage itu saya mau supaya betul-betul fondasi daripada perkawinan saudara, ya, agape dan istri, yaitu firman. Firman itu maksudnya gini, kalau ada apa-apa, ya memang urusannya challenge itu banyak. Tapi kalau sampai betul-betul didasari firman, itu kita kembali lagi, yuk. Daripada kita berkelahi apapun,
mari kita imani firman. Jadi kalau ada firman tidak sempurna kehidupan kita, tetapi bersama dengan Tuhan, itu Tuhan akan pelihara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, makanya saya mau ajak saudara untuk mau mulai tahun 2021 itu ya kembali fokus dari saya ajak jemaat saya ajak siapapun, yaitu konsentrasi pada hati kita, fokus. 21 hari yaitu doa dan puasa. Ya. Kalau saudara mau, saya akan kirim. Kalau mau nanti melalui Agape kayak apa itu hari pertama, hari kedua. Ini sekarang hari ketiga. Jadi selama 21 hari kita doa puasa partial, tidak semuanya. Doa Daniel itu bisa tetap makan. Tetapi makan yang esensial aja. Jadi berikan hati kamu, fokusin pada Tuhan. Karena semuanya dari segala hal yang kita akan lalui itu asalnya dari bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana kondisi daripada anak-anak Bisom. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, saya ingat ini. Siapa yang tahu ini? Iron Man. Iron Man. Luar biasa, Pak. Kalau sudah, saya baru mengerti ini tidak pada waktu melihat filmnya langsung. Setelah beberapa kali, saya baru nangkep. Ya. Iron Man ini satu ikon yang luar biasa. Di mana dia luar biasanya? Saudara, Iron Man ini luar biasanya di hatinya. Di mana? Saya mau tanya saudara. Di hati. Ya, hatinya dia itu namanya the heart arc reactor. Ada energi apa itu kekuatan yang luar biasa. Makanya dia lindungi hatinya. Lah kalau selama reaktor heart-nya itu nyala, apapun tantangan personal kek, dia diserang kek, dan dia mempertahankan orang yang lagi diopres, lagi dianiaya, dan dia bisa terbang jauh itu sampai antar benua, itu semua tergantung dari hatinya. Apa hubungannya, Pastor? Dengarkan. Saya tidak bisa menyangkal. Selama ikut sama Tuhan, tidak mudah. Tapi kalau saya mau lari, Pak, dari Tuhan, hati saya itu yang menahan. Ayo, jangan coba-coba ikutin suara daging. Nah, selama Iron Man ini reaktornya itu nyala, diserang begitu ya sampai hancur, asal hatinya itu nyala, dia akan lewati, Pak. Saya mau tanya, bukankah Tuhan taruh spiritnya yang luar biasa itu di dalam hati kita? Amin. Ya. Makanya dengarkan pimpinan suara hati di dalam Tuhan, di dalam hidup kamu. Suara di luar-luar itu banyak. Tapi saya mau supaya saudara belajar sesuatu dari Iron Man ini. Kenapa begitu? Makanya tahun 2021 banyak hal yang tidak banyak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi mulailah dari hati. Ya, saya mau undang saudara dari Januari 4 sampai Januari 24 itu tidak berat. Fokusin hati saudara, skip breakfast,
Jadi enggak usah makan breakfast. Lunchnya ya minimum, and then saudara dinernya baru, dan saudara fokusin Tuhan. Aku mau supaya kau bawa dari uncertainty, hal yang tidak menentu, untuk greater destiny. Katakan sama-sama ya. Memang saya tulis pakai bahasa Inggris. Greater destiny. 3, 2, 1. Greater destiny. Jadi Tuhan itu menuntun hidup kita nggak asal eksis, tidak asal ada. Dia menuntun bukan rencanamu, tapi supaya kita itu bisa connect sama rencana Tuhan. Makanya tahun 1980 pada waktu saya di Jamaah Tuhan, saya memberikan hidup saya. Dan sampai hari ini menurut saya dipimpin sama Tuhan. Setapak demi setapak, terus gitu digenapi. Nah, apakah ini doa-doamu? Saya percaya iya, untuk 2021. Bahwa kamu akan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan untuk digenapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, mari buka selalu dengan firman. Ya. Kejadian 11. Ayo. Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. And then Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita menyimak sama-sama ya. Saya akan baca. Lalu 31 ya. Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke mana? Ayo 3, 2, 1. Haran. Dan ayo yang keras 3, 2, 1. Menetap di sana. Nih, luar biasa. Umur Terah ada 205 tahun. 205 tahun itu pendek atau banyak, saudaraku? Panjang. Lalu ia mati di Haran. Ayat 12, Fatsal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah. Ayo, saudaraku, kita mulai dengan firman yang luar biasa untuk tahun 2021. Kenapa luar biasa? Nah, ini lihat. Tuhan itu kan mau menuntun ya semuanya untuk yang terbaik, termasuk keluarga Terah ini. Terah tujuannya tadi dikatakan kemana tujuannya? Kanaan. Tapi dia bisa stop, Pak. Dia bisa tidak taat. Sampai berapa? 205 tahun. Tadi saya tanya, 250 tahun sedikit atau banyak? Banyak. Orang kalau sudah umur 205 tahun, suruh berangkat lagi,
Aduh ya males, Pak. Nah, saya percaya hidup saudara masih muda. Rencana Tuhan itu saudara taruh di sana untuk apa? Apa yang saudara harus lakukan setelah saudara dari situ? Dan bagaimana saudara mau melakukannya? Saya percaya God destiny. Ada Tuhan mau pakai dan Tuhan mau menetapkan. Jangan saudara seperti Tera kehilangan hatinya. Nah, saya lihat kok bisa tertarik ya sama Haran. Haran kota ini kota apa, saudaraku? Kota yang luar biasa. Kotanya bagus. Kotanya ini, saudaraku, tidak ada musuh. Buat apa aku harus jalan lagi jauh-jauh? Orang, family sudah kumpul semuanya. Masuk akal, Pak. Semuanya. Makanya dia mau menetap di sana. Nah, apakah saudara mau menetap terus di Pisom? Ya, makanya dari tahun lalu saya katakan ada orang-orang yang di Pisom ini ditaruh Tuhan di Kanaan, tanah perjanjian. Jangan saudara stop. Nih, kalau terlalu lama, nih Tuhan tidak senang dengan apa saudaraku, keadaan yang nyaman. Haran itu nyaman. Tera tidak merasa hidupnya harus terdorong lagi oleh apa? Janjinya Tuhan. Udah deh, aku tak netap di sini. Jangan, Pak. Bahaya. Makanya level seperti Tera ini, kalau sudah terlalu lama, dia akan mati dengan apa? Ya, dengan apa yang dia merasa aman, nyaman. Nah, Tuhan tidak senang. Makanya apa yang Tuhan perbuat, dia panggil generasi yang mendatang. Generasinya Tera yang orang-orang pemikirannya, mindset pikirannya kayak gitu, ikut sama Tuhan, betul saudara ikut sama Tuhan diberkati. Tetapi kalau ikut sama Tuhan karena berkat, ya udah aku berhenti sampai di sini. Nah, saudaraku, kita tidak akan menyelesaikan sampai rencana Tuhan yang maksimum. Nah, mulai dari hati. Ayo, tahun 2021 ini berikan hati saudara dari apa God's destiny ini, apa yang Tuhan mau tanam dalam kehidupan saudara. Kalau saudara itu agree, setuju dengan saya, bisa katakan sama-sama amin. Amin. Ya, jangan terlalu lama saudaraku di area-area yang untuk daging itu nyaman, belum selesai. Lah apa saudaraku sebagai anaknya Abraham kok berani ambil tindakan padahal dia masih muda. Nah, saya mau supaya saudara kita bisa belajar. Nomor 1, apa yang membuat Abraham ya mempunyai kehendak untuk meresponi apa tujuan dari Tuhan. Nomor 1 ya, saudaraku, he has the ability to hear God. Dia ada kemampuan. Katakan sama-sama kemampuan. Kemampuan. Dia bukan cuma asal mendengar. Dia bukan cuma asal ada di tengah-tengah keluarga yang sudah diberkati. No. Bayangin saudaraku, saat itu Abraham sudah umur 75 tahun. Dia ada alasan yang kuat untuk apa? Tidak meneruskan rencana Tuhan. 75 tahun. Saya belum sampai umur 75 tahun. Wow, saya harus menjaga kehidupan
kesehatan saya, saudaraku. Ini si Abraham 75 tahun, wow, dari mana dia? Ya mulai dari hati. Ability itu kemampuan mendengar firman Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Pasang sabuk pengaman. Saat itu Abraham tidak ada preacher. Saat itu Abraham tidak ada guru. Saat itu Abraham tidak ada Alkitab. Saat itu Abraham tidak ada care group. Wow. Wow. Kok bisa ya? Nah, dari dalam hatinya. Dia tahu Abraham orang yang sudah berada loh, saudaraku. Tapi kalau soal urusan hati, dia tidak bisa tenang. Coba saudaraku perhatikan hati saudara. Apakah saudara sudah merasa puas? Sudah merasa sampai? Saya percaya belum. Sudah saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi apakah itu tujuannya? Bukan. Tujuannya saudara harus bisa sampai pada apa yang Tuhan janjikan itu. Wow, saudaraku. Itu luar biasa. Nah, itu ada di dalam hatinya Abraham. Pada waktu dia mendengar, maka Allah berfirman. Lihat saya. Di situ ya, saudaraku, bahasa aslinya. Berfirman itu Elohim. Itu Allah sendiri. Ngomong. Yang dimaksud dengan kemampuan. Kalau mereka mendengar, kalau dia mendengar, dia bisa interpretasi. Benar Tuhan. Aku belum sampai. Aku mau. Bayangin. Bawa siapa? Istrinya. Bawa siapa? Sanak saudaranya. Nggak gampang loh. Saya sampai di Israel. Waduh, saya lihat. Dari Mesir ke tanah perjanjian. Banyak gunung-gunung yang tinggi. Yang betul-betul hutan belantara. Nggak gampang. Bawa family. Tetapi Abraham, spiritnya itu lebih daripada Iron Man, Pak. Dan kita harus ngakui, ya, saya dalam mengikut Tuhan ini yang sulit bersandar dengan apa? Suara hati. Terusin, sedikit lagi. Maka saudara di sini, ayo jangan bosan. Saudara tidak tersiksa di situ. Apakah benar kamu ada di situ? Iya. Karena yang naruh ini bukan saudara, Roh Tuhan. Tapi saudara harus bisa mengetahui rencana Tuhan. Dan dia tuntunnya setapak demi setapak. Jangan pernah lemah. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, saudara, kenapa tidak ada Alkitab dan semua dia bisa taat Abraham? Makanya ini hal yang luar biasa. Kembali kepada Yesus ya. Yesus ini, dengarkan, tidak pernah membuat agamawi. Bayangin saudaraku, dia mau mengundang kehidupan saudara. Untuk apa, Pastor? Untuk kamu mengikuti dia. Kalau kamu mengikuti dia, lihat saya. Jangan sampai saudara lengah. Dia akan berbicara sama kamu. Dia akan berjalan sama kamu. Dia akan memimpin hidup kamu. Lah kalau di agamawi datang ke gereja, belum tentu loh. Mereka datang dengar firman. Tapi kadangkala gak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara betul-betul datang pada Tuhan Yesus, saudara ini, ya, ini saya dituntun ya, you are
man and woman of destiny. Kamu nggak main-main. Untuk apa hidupmu, Tuhan akan tuntun. Mengapa kamu ada di situ, Dia akan berbicara. Apa yang saudara akan lakukan, Dia akan pimpin. Dalam menghadapi sesuatu, Dia akan bersama dengan kamu. Waduh, Pak. Luar biasa. Berapa banyak orang di gereja yang miss target ini? Banyak. Apalagi kalau mereka betul-betul cuma asal datang. Hatinya nggak fokus. Makanya saya mau supaya saudara jadi seperti Abraham. He has ability, dia ada kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Apakah saudara mau mempunyai kemampuan untuk mendengar suara Tuhan? Amin. Ayo dengan cepat buka Yohanes 16 ayat 13. Ayo tolong bacakan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. 13, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Kamu saat ini belum tahu, tapi ini loh, dia tidak ngomong cuma kehidupan dia. Dia akan memberikan hal-hal di kemudian hari. Ini luar biasa. Jadi saudara, belajarlah dari Abraham ini untuk mau, ya, jangan asal melayani, asal nyanyi, asal memberi, asal datang, asal berdoa, asal untuk pegang Alkitab. Wow, Pak, saya imani betul-betul. Hidup saya berubah, ya karena apa? Hidup saya dulu, kalau boleh diomong ya susah-susah. Nah, saya mau menikmati apa yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan, aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Jadi nomor 1, Abraham ini mempunyai apa itu ya? Ability, itu kemampuan yang luar biasa untuk mendengar firman Tuhan. Kedua, apa yang membuat Abraham ini, ya saudaraku, bisa meresponi janji Tuhan dalam hidupnya? Dia percaya apa yang dia dengar. Bedanya apa dengan kita mendengar firman Tuhan di gereja? Ya, saudaraku, banyak orang mendengar firman Tuhan, sudah baiklah. Saudara dengar firman Tuhan seperti ini, itu sudah sikap yang baik. Tapi untuk meresponi dengan benar, saudara perlu, lihat saya tidak asal ngomong. Adakah iman pagi hari ini di dalam firman ini untuk kamu? Nah, kalau kamu mengimani, nah, Tuhan, aku mau kayak Abraham. Dalam 5 tahun ini, aku mau Tuhan membangun Tuhan. Nah, itu iman. Tapi kalau cuma asal dengar, yaitu kayak seperti orang-orang sikapnya di dalam gereja. Sudah baik, tapi mendengar firman, khotbahnya kurang bagus ya. Khotbahnya aku nggak ngerti. Waduh, kalau dia, kalau umpamanya besoknya ada gereja, siapa yang khotbah? Wah, kalau dia aku males. Gak bisa, Pak. Nah, ini Abraham ini luar biasa. Percaya dengan apa yang dia dengar. Saya mau supaya pagi hari ini saudara bisa mempercayai firman Tuhan, apa yang saudara dengar untuk pagi hari ini. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, Matius 10 itu katakan gini.
Barang siapa yang mendengar dan mengerti. Wow. Mendengar dan ngerti, dia akan berbuah. 30, 60, 100 kali. Nah, saya mau supaya saudara sudah mendengar dan harus apa? Yang kedua, 3, 2, 1. Mengerti. Mengerti. Supaya berbicara dalam hidup saudara. Karena saudaraku 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah itu bukan soal ngomong-ngomong. Ada orang yang ngomongnya pinter loh. Bukan soal kerajaan Allah, bukan soal perkataan, tetapi kuasa, demonstrasi dari apa yang kamu dengar. Makanya ayo sama-sama untuk kita bisa membangun hidup kita. Saya doain bahwa pelayanan saudara melalui hidup saudara akan banyak buahnya untuk Amin. Tuhan. Amin. Ya. Ketiga, yuk, apa yang membuat Abraham itu betul-betul bisa meresponi tujuan dari hidupnya? Dia tahu waktu-waktu musim dalam hidupnya. Nah, saudara harus tahu waktu-waktu di mana saudara harus mengambil langkah-langkah baru. Ini Abraham ini luar biasa, Pak. Ya. Dia tahu bukan karena dia butuh berkat. Dia berkat sudah ada. Justru dia melangkah musim yang baru untuk meninggalkan kehidupan yang nyaman. Wah. Lihat ya, begitu dia ambil langkah, ya, the Elohim, maka berkat Tuhan itu akan memimpin. Selama dia, coba perhatikan, lihat saya ajar untuk saudara juga memikir ya. Coba pikirin. Kenapa ya Tuhan tidak berbicara pada waktu dia hidup sama Tera? Padahal sudah mau dipimpin ke tanah Kanaan loh. Tanah Kanaan itu tanah yang asing. Beberapa dari saudara untuk mau menghidupi janji-janji Tuhan itu kan asing. Kamu belum pernah alami. Kenapa ya Tuhan tidak ngomong? Ini ya pemikiran saya. Selama ada orang kuat dalam hidupnya Abram. Siapa orang kuat? Ya bapaknya sendiri, Pak. Tuhan kalah, Pak. Tuhan nggak bisa berbicara. Karena apa? Dikontrol. Nah, saya mau supaya saudara coba ini. Saya mau Tuhan yang memimpin. Jangan hidup kamu ada orang kuat yang mengontrol hidup kamu. Sudah percayalah sama Tuhan. Dia akan membawa setapak demi setapak musim-musim yang baru di mana kamu akan melangkah dengan iman. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, ini dealing dengan pergantian musim hidup. Berapa kali Pastor Fendi ngalami? Lihat saya. Saya dari Los Angeles. Kalau menurut saya dulu sudah enak. Sudah ada pelayanan. Sudah ada pendetanya. Gerejanya sudah terbentuk. Tetapi Tuhan berbicara. Dia usik hati saya. Nah, kok diusik? Tuhan usik juga kehidupan Musa. Sudah enak dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Diusik. Untuk apa? Untuk menjadi alatnya, the honor vessel bagi bangsa Israel. Nggak ada yang mimpin. Saat-saat ini itu untuk cari pemimpin itu krisis. Banyak orang-orang yang cuma mau datang aja dengar, tapi jadi pemimpin jarang.
Makanya dia panggil Musa. Istilah saya diusik. Paulus diusik. Dia kurang apa? Seorang yang agamawi, taat banget. Tetapi dia diusik untuk sampai hidupnya bertemu sama Tuhan. Hasilnya apa? Dia tulis banyak buku Alkitab di Perjanjian Baru. Ada amin? Amin. Saudara, ini ya, lihat, kalau saudara merasa hidup saudara ini ada chapter yang baru, bawa saudaraku dalam doa, bawa dalam konseling. Nanti saudaraku, itu sebetulnya tangan Tuhan. Terakhir, Tuhan Yesus. Buat apa dia datang ke dunia, Pak? Dia nggak perlu datang. Diusik. Dia seorang raja. Jadi hamba. Melayani kita. Makanya saya mau supaya saudara belajar dalam pandemik ini. Aduh, rasanya saudara tidak ada yang tenang. Tuhan pakai pandemik ini untuk apa? Menata hal-hal yang mendatang bagi kehidupan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, saya tutup yang ketiga ini. On the bottom line, garis besarnya, kamu ikut Tuhan bukan dengan kekuatan kamu. Tetapi kamu belajar untuk tahu kuasa Tuhan. Nah, Abraham ini mau itu, Pak. Umur 75 tahun. Dia gini, bangkit, go up, and go. Berangkat, Pak. Bukan dia tok loh. Sama istrinya, sama family-familinya. Saya masih ingat. Kalau saya pergi bersama dengan anak-anak saya 3 dulu. Waktu masih kecil-kecil. Dengarkan, Pak. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluar kota. Mobil saya 1 mobil. Penuh dengan barang anak-anak. Harus bawa ini, bawa popoknya, bawa peralatannya. 1 mobil, Pak. Kita membesarkan anak-anak tidak ada pembantu. Nah, Abraham 75 tahun bangkit tuh, Pak, and berangkat. Saudara umur berapa? Saudara lari yuk sama Tuhan. Sudah buka, kalau jalan itu ya sudah tua. Tapi saudara ini masih kuat. Dan itu tenaganya spirit yang kuat. Lebih daripada Iron Man. Anak-anak muda itu. Set, kemana? Singkawang. Set, pulang. Berangkat lagi 1 hari 2 kali. Saya alami itu, Pak. Wah, saya lihat kalau dulu orang, aduh capek loh. Kenapa capek? Kenapa? Saudara masih kuat. Tapi nanti kalau sudah tua, nih dengarkan saudaraku, dan saudara sudah betul-betul berjalan sama Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Yuk saudaraku, adakah di sini belum Abraham loh? Abram yang masih muda itu mau untuk bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Amin ya. Keempat, saudaraku, yuk. 3, 2, 1. He has courage. Waduh, dia itu apa? Ada semangat. Jadi rohnya itu bisa, oke. 75 tahun mestinya duduk di kursi yang goyang. Menikmati cucu. Dia nggak ada cucu, saudaraku. Tapi dia bisa berangkat. Kenapa dia mau ada semangat, saudara, menghadapi untuk mau ke Kanaan? Lihat, Pak.
Saya tidak asal ngomong. Supaya tidak ada fear, takut akan masa depan. Nah itu oke aku jalani. Kalau kamu tidak berjalan, hati kamu akan khawatir. Pandemik 21. Gimana ya aku cari kerjaan? Gimana ya kayak gini? Yuk, bangkit dan berjalan untuk mengalahkan fear, takut. Lihat saya, takut itu definisinya apa, Pastor? Takut itu nggak kelihatan. Tapi ada di dalam hati. Dan kamu percaya bahwa akan terjadi ketakutan itu. Dan itu bukan dari Tuhan loh. Itu iblis. Lawannya apa? Iman. Iman itu lihat dari dalam hati. Ya. Dengar firman ini, ya. Ada di dalam hati kamu. Ada. Tidak kelihatan. Tapi satu kali kelak, kalau kamu lakukan, akan terjadi. Kok sama ya definisinya? Yang satu takut itu negatif, yang satu adalah positif, memimpin ke depan. Makanya saya mau, saudaraku, mulai dengan doa dan puasa. Lihat ya, saya tutup ini. Asalnya dari mana takut itu? Asalnya, lihat saya. Asalnya dari selfish. Dari diri kita. Aku takut untuk lakuin ini. Takut kalau gak berhasil. Takut diomongin. Wah. Makanya Tuhan berkata, aku tidak memberikan roh ketakutan. Tapi kuasa, kasih, dan sound mind. Cara kamu berpikir. Nah, mari saudaraku kita belajar. Nah, saya mau tanya pagi hari ini saudara belajar firman Tuhan? Amin. Yuk. No fear future. Untuk masa depan tidak ada ketakutan. Dan Abraham menemukan kuasa Allah. Ya lihat saya. Umur kakek 99 tahun. Nih realitas ya Pak ya. Realitas. Saya bukan cabul. Lihat saya. Biasanya orang 90 tahun sudah tidak ada Pak. Betul, keinginan. Untuk mau berhubungan dengan sebagai suami istri. Betul. Tetapi kenapa Abraham lakukan? Karena dia mau alami janjinya Tuhan. Kenapa begitu, saudaraku? Ya, hidup itu tidak gampang. Nah, saudara 99 tahun, dia menghampiri istrinya. Untuk melakukan hal itu, kakek itu kalau jantungnya tidak kuat, putus tupak. I'm not kidding. Kenapa Abraham ini, apakah dia senang? Tidak. Karena apa, saudara? Hidup dia susah. Ya, hidup dia kepingin untuk mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Makanya ditulis Alkitab bukan karena nafsu lagi. Sebetulnya dibilang kekuatan Abraham sudah hilang. Jadi dia lakukan karena Tuhan. Hamil tuh si nenek Sarah, saudaraku. Makanya dinamai apa, saudaraku? Pada waktu dikatakan ini, namai anak kamu adalah Ishak. Ya,
Kenapa? Tertawa. Semua saudara untuk punya anak gak gampang loh. Saudara diomongin loh, ya, tapi tak ada urusannya sama mereka. Yang jadi sukacita adalah ya Abraham sama Sarah. Untuk jadi Maria tidak menikah tapi hamil gak gampang loh. Tidak gampang. Apapun yang saudara inginkan sama Tuhan, lihat saya. If you have a dream, impian, jangan lagi impian yang tanggung. Kenapa, Pastor? Impian dari Tuhan itu biasanya besar. Kalau tanggung, tidak menggerakkan hati manusia. Tidak tergerak. Tapi kalau kamu punya impian Tuhan, wah, Pak. Bersama dengan Dia, setapak demi setapak, kamu akan menggenapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ayolah punya courage, punya semangat untuk melakukannya. Terakhir, ya, dia bergerak di dalam apa, saudaraku? Ketaatan. Dia mau bangkit dan berjalan karena dia sebetulnya mau taat, karena dia percaya. He trust God. Dia itu apa ya? Tidak ragu-ragu. Dia alami dari umur 75, bisa lihat saya. Saya tidak asal ngomong. Dia belajar ability untuk mendengar firman Tuhan. Dalam kesulitannya, ya, dia percaya apa yang dia dengar, dan dia ambil langkah-langkah chapter yang baru banyak dari Abraham. Sejarah-sejarah dari Daud banyak. Sejarah-sejarah daripada Yusuf banyak itu, Pak. Sejarah daripada anak-anak dari Bisom banyak itu, Pak. Itu lembaran daripada hidup kamu. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Dan dia punya semangat. Semangatnya itu, dengarkan saudaraku, nggak dibuat-buat, bukan aduh nyanyi lagi, aduh ini duduk lagi, dengar lagi. Enggak. Semuanya connect sama apa? Rencana Tuhan. Dan terakhir, ya udah, badan udah capek. Pernah enggak saudara ngalami kayak gitu? Cuma dari dalam hati, tulis. Kalau kamu nggak nulis, lupa kamu. Kita banyak belajar, saya banyak belajar dari ya kesalahan kita sendiri. Nih, dengarkan. At the end. Pada akhirnya. Bukan dari permulaan ya. Pada akhirnya. Apa yang dia lakukan. Hubungannya untuk Allah. At the end. Pada akhir nih kesaksian saya tutup. Apa yang Petrus lakukan pada akhirnya itu hubungannya dengan nama Yesus. Permulaan Yesus, ikutlah aku. Dia ikut, Pak, 3,5 tahun. Pada waktu dia ngalami goncangan, dia menyangkal. Ini lihat saya. Dia mau meninggalkan loh, Pak. Tuhan. Yohanes 21 ayat 3. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi untuk menjala. Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Dia 3,5 tahun kurang apa melayani? Sudah melayani siapa?
bersama Yesus. Apa yang terjadi? Hatinya kecewa. Berapa banyak teman saya yang meninggalkan Tuhan karena hatinya kecewa. Bukan soal pelayanan, Pak. Bukan. It's not ministry. Tapi apa, saudaraku? Namanya Yesus. Dia sudah telanjang. Nggak pakai baju. Biasanya ya. Biasanya ini, Pak. Orang nggak sudah lari dari kebaikan, kecapan kasih Tuhan. Itu kehidupannya lebih bahaya. Ini dia tulis, Petrus sudah tidak pakai baju, Pak. And then ayat 7, Yohanes 21. Maka murid di mana Yesus mencintainya, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nih, lihat saya. Inilah titik tolak, Pak. Pada waktu Simon Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, dia ambil bajunya. Dan dia terjun ke air dan menyongsong. Pada akhir daripada kita ini, urusannya apa yang kamu kerjain, apa yang kamu rencanain, Pak, namanya harus ada namanya Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Lihat saya. Ya, saya tutup ini. Permulaan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Langsung Petrus meninggalkan jalannya. Yesus kan luar biasa. Pada akhirnya digenapi loh, Pak. Pada waktu Petrus langsung nyemplung, itu Tuhan. Sama Tuhan Yesus dimasakin ikan goreng. Betul. Yakiniku. Dia nggak tanya, kenapa kamu kok tidak berdoa? Kenapa kamu melarikan dari persekutuan? Enggak. Dia tanya pada murid-muridnya, apakah kamu sudah makan? Adam dan Hawa jatuh karena makan. Yang kamu masukin dalam hidup kamu untuk memuaskan apa, saudaraku? Apa yang kamu kekuatan ini untuk hidup itu apa? Saya mau supaya betul-betul urusan makanan, kekuatan hidupmu harus ada sangkut pautnya dengan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, terakhir Tuhan ngomong begini. Do you love me? Wah. Sampai berapa? 3 kali. Apa? Untuk menggenapkan, gembalakanlah domba-dombaku. Dari permulaan dia bilang, come and follow me. I will make you a fisher of men. Aku akan buat hidupmu untuk menjala manusia. Saya mau tanya, digenapi enggak apa yang Tuhan ngomong sama Petrus? Digenapi. Jangan main-main, Pak. Kamu dipersiapkan bukan karena saya mengucap syukur adanya Bison. Ini wadah. Diurapi luar biasa. Tapi lebih daripada itu, apakah kamu mendengar ability, kemampuan firman Tuhan yang dahsyat? Karena ini akan digenapi. Pastor ngalami. Benar. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, pakai namanya, hambanya, yaitu prophet. Letty McDonough. Dari Texas. Saya belum jadi hamba Tuhan. Saya ditumpangi tangan. Thus said the Lord.
You are pastor of pastors. Wah, tadinya nggak mengerti, Pak. Terus, ya sekarang udah 40 tahun saya bisa omong. Saudara, shepherd itu nanti ya kalau saya mau sharing, urusannya itu hamba, ya baunya dengan bau hidupnya bukan ya hal-hal yang cukup senang, bukan. Hidupnya sehari-harinya dealing dengan apa? Kehidupan domba, baunya. Iya, baunya bersihin kotorannya domba. Barusan ini dalam pandemik, saudaraku, WC daripada gereja itu meludak pada waktu ada orang. Airnya yang baunya setengah berserta dengan kotoran-kotorannya itu keluar dan sampai kepada karpet. Ya, saudaraku, bisa saudara diamin atau saudara mau hands on. Waktu saya sama istri saya, kita untuk menjaga supaya airnya tidak bisa sampai ke karpet, nggak bisa. Kita ngepel, kita bahunya ya membersihkan kotoran-kotoran ini di gedung gereja. Ya saya sendagurau membersihkan kotoran-kotoran ya domba-domba. That is servant. Kamu mau? Tidak banyak orang yang mau. Saya lihat anak-anak muda tidak ada yang tergerak. Saya tidak taruh beban, enggak. Tapi itu panggilan. Panggilan. Pastors. Kamu orang di tempat ini ada yang dipanggil rasul. Ada yang dipanggil nabi. Ada yang dipanggil penginjil. Ada yang dipanggil pastors. Dan ada yang dipanggil guru. Pada akhirnya, apa yang Tuhan janjikan dari permulaan inilah. Kamu dengar firman. At the end, dia akan genapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Bapak, aku berdoa, terima kasih. Kami buka tahun 2021 dengan semua rencana-rencana daripada Engkau, genapkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kehidupan yang tidak menentu untuk boleh berbuah. Terima kasih untuk firman-Mu. Beri pada kami kemampuan interpretasi dengan keadaan zaman. Dan buat hati kami itu Tuhan penuh beriman dengan percaya dengan apa yang Kau katakan. Dan juga melangkah dalam musim-musim hidup kami yang baru, yang tidak kami kenal. Supaya Tuhan kami berani meninggalkan kenyamanan-kenyamanan daging. Dan mempunyai semangat untuk dalam mentaati firman-Mu. Berkati Tuhan teman-teman, brother and sister di Bisom ini. Barang siapa yang mendengar firman-Mu ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Yang percaya bisa katakan, Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi, Pastor Fendi. Terima kasih. Pak. Doakan juga ini tahun ini. Jadi waktu bulan Desember yang lalu, kita sudah beli tanah 600 berapa meter persegi di Toho itu untuk kampus. Jadi ya kita berdoa dan kita merindukan dan kita sedang memimpikan kalau 6 bulan lagi kita bisa pindah ke Toho, kita dengan kampus yang baru kita mau bangun. Kita mulai bangun mungkin ya enggak tahu mungkin Februari atau Maret kita akan bangun. Sekarang sedang dicoba digambar. Ya. Ya, jadi kita akan menuju ke sana nanti pada bulan kira-kira Juni atau Juli begitu. Yeah. Doakan ya. Yeah, Bapak Surendra, terima kasih. Sayang, terima kasih. Terima kasih. God bless you semuanya. Bye-bye. Ya, Happy New Year untuk Pak Jonathan semuanya. Yeah. Thank you. God bless you all. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sofradi. Oh ya, adik-adik,
rencana Brother Evert akan mengajar tapi hari ini berhalangan. Jadi nggak bisa mengajar. Nggak tahu apakah Pak Yonatan mau mengajar? Ya, Pak Jonathan aja. Belum siap. Nanti aja kalau saya sampai sana saya akan buaya ngajar. Oke. Jadi tolong diisi Erik ya, ajak untuk nonton bareng, kan ada 230, mungkin sekarang ada 235 session-session yang bisa dilihat kembali. Banyak sekali itu. Tuhan berkati, God bless you, bye-bye. Bye. Bye.